Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, rahayu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda Yuliana Parmata Dewi, NIM 85903947, Prodi S1 PGSD dari UPBJJ UT Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum tentang simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Adapun alat yang perlu disiapkan yaitu alat tulis, yaitu pulpen, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga lingkungan di sekitar. Pengertian simbiosis. Simbiosis ialah bentuk hubungan interaksi antara dua makhluk hidup dari dua spesies yang berbeda, di mana interaksi tersebut dapat saling menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain, atau dapat juga menguntungkan satu makhluk hidup dan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap makhluk hidup yang lainnya. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan makhluk hidup lain dirugikan. Contohnya ada ulat dan daun pohon cempaka. Pihak yang diuntungkan adalah ulat karena hidup dengan memakan daun pohon sebagai sumber makanannya, sedangkan pada pohon cempaka dirugikan karena daunnya rusak. Contoh selanjutnya ada anjing dengan kutunya. Pihak yang dirugikan yaitu anjing karena darahnya dimakan kutu sehingga memberi rasa gatal dan tidak nyaman. Sedangkan kutu mendapat keuntungan karena mendapat makanan melalui darah yang dihisap pada anjing. Selanjutnya yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena mengalami rasa gatal dan bahkan berisiko tertular penyakit seperti demam berdarah. Ada kutu rambut dan manusia. Pihak yang diuntungkan yaitu kutu karena hidup di kulit kepala dan menghisap darah sebagai sumber makanan, sedangkan manusia dirugikan karena mengalami rasa gatal dan tidak nyaman pada kulit kepala. Berikutnya ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu tumbuhan anggrek dan pohon kamboja, di mana anggrek diuntungkan karena menempel dan mendapat akses cahaya matahari, sedangkan pada pohon kamboja tidak mengalami kerugian karena anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Paku tanduk rusa dengan pohon kamboja, di mana paku tanduk rusa mendapat keuntungan yaitu menempel pada pohon untuk mendapat sinar matahari, sedangkan pohon kamboja tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena tumbuhan paku tidak menyerap nutrisi dari pohon kamboja. Yang terakhir ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ada cacing tanah dengan tumbuhan. Cacing tanah diuntungkan karena mendapat makanan dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk di dalam tanah, sedangkan tumbuhan tumbuh menjadi subur. Ada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga sebagai sumber makanannya, sedangkan bunga juga diuntungkan karena membantu proses penyerbukan.